Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama terkait dengan judul kita, bahaya narkoba. Ya, narkoba sendiri merupakan singkatan dari narnya itu apa? Narko. Kita salah. Algo sini dia narko sekali. Narnya itu yaitu narkotika. Ya, ko-nya itu ngarang Kuannya itu psikotropika, ya, dan bahannya itu bahan adiktif lainnya, ya. Sebagai dasar itu masuk dari IMEK, wah. Itu panjang mana? Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, ya. Kemudian Peraturan Presiden Nomor 23 tahun 2010 tentang BNN, Badan Narkotika Nasional. Kemudian Instruksi Presiden Nomor 6 tahun 2018 tentang RAN P4GN dan prekursor narkotika. Kemudian peraturan dari BNN, ya. Potret permasalahan narkoba yang ada di Indonesia. Pertama, banyak problem, ya. Di antara lain pertama geografis, ya. Nah harus gitu loh. Iko bahan dari Polres loh. Kebetulan dari Polres tuh tidak tiba gini loh. Sibuk vaksin. Ya. Jadi pertama karena demografis Indonesia yang sangat luas, yang terbentang, ya, dikelilingi lautan, sehingga memudahkan bagi pengedar narkoba untuk memasarkan, ya, narkoba di Indonesia. Kemudian demografis Indonesia atau jumlah penduduk Indonesia yang sangat banyak, lebih dari 250 juta jiwa penduduk Indonesia, sehingga merupakan suatu lahan yang wah, ya, bagi pengedar, ya, untuk merekrut dari pengguna narkoba. Kemudian minimnya fasilitas untuk rehabilitasi bagi pengguna narkoba. Kemudian sistem penegakan hukum di Indonesia yang belum membuat jerah, ya, bagi para pengedar dan juga para pengguna atau pengguna dari narkoba. Kemudian kerugian negara, akibat dari narkoba ini sangat banyak, ya. Sangat banyak. Itu berdasarkan survei dari BNN, satu tahunnya lebih kurang 63,1 triliun. Kalau di bawah 63 triliun itu kan tunggu baan tuh. Hah? Aspal apa mungkin keramik ya nak? Oh kemarin yang 3 triliun tuh, ha? Hah? Pengicat pun dah ada nak. Kemudian jumlah penyalahgunaan narkoba di dunia, ya, berdasarkan survei dari PBB, itu lebih kurang sebanyak 255 juta jiwa. Yang meninggal satu hari akibat overdosis lebih kurang 520 orang per hari. Itu di dunia, ya. Kalau kita persempit lagi ke Indonesia, berdasarkan survei dari BNN pada tahun 2017, pengguna narkoba 3,3 juta orang. 3,3 juta orang yang meninggal satu hari di Indonesia akibat dari overdosis dan sebagainya, lebih kurang 30 orang satu hari, ya. Tidak tahu loh, ya nak, karena masih bukan ladang, bukan dua macam bagai kesabun, belum meninggal dengan karena narkoba. 30 orang lebih kurang satu hari. Kalau kita klasifikasikan penyalahgunaan narkoba, ya, yang coba-coba memakai itu lebih kurang 900.000 jiwa, 900.000 orang. Kemudian kalau kita klasifikasikan lagi pengguna jarum suntik lebih kurang 33.000 jiwa, dan pengguna non suntik baik yang dihirup maupun yang dihisap, ya, itu lebih kurang 1,5 juta jiwa. Yang coba-cobanya 9.000 orang, ya, banyak, ya.
Kalau kita kelompokkan lagi berdasarkan dari pengelompokan ya, 59% itu lebih kurang dari pekerja, bekerja dari pegawai negeri maupun dari pegawai swasta. 59%, hampir setengah, lebih setengah persen, lebih setengah, separuh. Kemudian kita kelompokkan lagi 24% itu dari pelajar. Nah, SMP, SMA, ya. Kemudian 17% dari populasi umum, anak radio. Nah, untuk radionya doa 17%, ya. Kemudian narkoba tadi kan kita merupakan satu singkatan, narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya. Ya. Tadi kita bicara tentang narkotika. Narkotika itu sendiri apa? Ya, ini boleh kita boleh tidak. Ya. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan, baik yang sintetis maupun yang semi sintetis, ya, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi bahkan sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Ya, tergantungan atau biasa disebut dengan zat adiksi. Itu bahasa Arabnya, ya, zat adiksi. Narkotika tadi pun dibagi menjadi 3 golongan. Berapa golongan? 3. Golongan 1 itu contohnya apa? Contohnya yaitu heroin, kokain, ganja. Aduh, siku ganjo bagai. Kok ladang ganjo bagai siku? Ladang jagung ya, Pak. Kok aduh. Tanpa kita ketahui lu punya ganjo, lu punya narkotika golongan 1. Ya. Golongan 1 lu punya. Ya. Kemudian golongan 2, ya. Ini biasa yang ada di Indonesia kayak morfin. Morfin contohnya itu morfin, petidin. Tahu je Michael Jackson? Lama tuh, orang siko tuh. Hah? Penyanyi rock tuh, ha? Si Jackson itu dia ya? Seperti Michael dia ya? Itu yang Michael Jacksonnya, yang penyanyi juga. Meninggal gara-gara itu kok, petidin, narkotika golongan 2, overdosis, ya. Kemudian narkotika golongan 3, contohnya itu, ini namanya kodein, ini obat, ya, obat. Obat ini kalau di dalam dunia medis itu bisa dipakai untuk obat batuk. Tapi jarang digunakan karena dia golongan narkotika. Dan kita pun meresepkannya pun pakai belangko khusus, karena dia tergolong pada golongan narkotika. Ya, tapi kan disalahgunakan. Nah, ini kok ya. Umumnya kan narkotika kan disalahgunakan, ya kan? Kemudian kita masuk kepada psikotropika. Ya. Psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis, tetapi bukan narkotika. Ya, bukan narkotika. Yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Ya, kamu ulang melihat. Zat atau obat baik alamiah maupun sintetis, tetapi bukan narkotika. Yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh
susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Nah, ini psikotropika pun dibagi lagi menjadi 4 golongan. Berapa golongan? 4 golongan. Kalau narkotika tadi berapa golongan? 3. Nah, atau berarti 5. Wah, itu golongan 1 pada psikotropika, ya, itu contohnya itu ekstasi, ya, ekstasi. Golongan 2, nah itu tadi yang biasanya yang kita disebut dengan sabu-sabu atau amfetamin, ya. Kemudian golongan 3, nah ini contohnya itu fenobarbital atau flunitrazepam. Nah, ini pun di dalam dunia medis, fenobarbital ini, ya, ini biasa digunakan untuk obat orang gila yang mengamuk-ngamuk. Aduh, si kuno mengamuk-ngamuk enggak? Jadi ini biasa digunakan untuk orang sakit jiwa yang mengamuk. Nah, makan setelah gunakan, ya. Kemudian golongan 4-nya itu contoh beberapa obat-obatan juga, yaitu diazepam, clobazepam, dan bromazepam. Ini juga di dalam dunia medis digunakan sebagai obat bagi orang yang mengalami gangguan kecemasan. Ya, gangguan kecemasan sehingga susah tidur. Ya, aduh kan? Gangguan cemas, susah tidur, mungkin karena tensinya tinggi bisa jadi juga, ya. Lalu suah orang ayah apa nama tu? Masuk siku apa tu? Pancameh, ya. Pancameh ini. Tapi kadang-kadang kan disalahgunakan. Ya. Memang digunakan di dalam dunia medis digunakan. Ya. Kemudian kita masuk kepada zat adiktif lainnya, ya. Zat adiktif lainnya yaitu bahan atau zat selain dari narkotika dan psikotropika. Beda boleh. Yang dapat juga mempengaruhi psikoaktif tubuh dan dapat juga menyebabkan kecanduan. Contohnya apa? Pertama, alkohol. Ya. Alkohol atau biasa disebut dengan minuman keras. Ya. Rokok tua namanya. TKW alay. Whisky macam. Pokoknya yang mengandung alkohol. Ya. Kemudian contoh yang kedua, zat inhalasi atau biasa yang dihirup, ya, seperti menghisap lem, menghisap spiritus, bensin, alay, komik itu beda. Komik diminum, ini yang dihirup. Itu ya kan? Ya. Kemudian contoh bahan adiktif lainnya, itu yang biasa bapak konsumsi, termasuk yang kita konsumsi. Rokok. Itu rokok pun masuk kepada narkoba, tapi bahan adiktif lainnya. Tapi juga menimbulkan kecanduan. Dia nak makan sama rokoknya, ya. Itu. Jadi lanjut kita kepada proses terbentuknya, ya, ketergantungan narkoba. Pertama dimulai dari kompromi dengan kawan-kawannya. Tidak? Kompromi dengan kawan-kawannya, mungkin kawan berapa puluh yang kawan yang pemakai. Di basuhannya awak ingin tahu ulo lah, coba-coba. Itu coba-coba tadi. Tidak? Itu awalnya dulu. Ya kan? Kemudian tambah lama tambah kebiasaan. Ya kan? Masuk kepada tahap toleransi namanya. Toleransi pun dibagi dua. Toleransi sosial dan toleransi situasional. Kalau yang toleransi sosial, ya kan? Bila sapak campur sobok ni je baca tu. Kalau sampai baca tak sebelah nak makai tu.
Tuh apa nama itu? Ya kan? Sebut kalau yang lain kawan si B anda tahu itu dong. Lu sebut si A dia itu lu lihat kan Jo. Itu namanya pemakaian sosial. Ya. Kemudian ada lagi disebut dengan toleransi situasional. Mungkin dipakai ya pada saat mengalami kekecewaan, sedang sedih, sedang putus cinta macam mana buku nama tahu? Hah? Galau. Saya ingin kasih itu pelariannya. Bukan oke. Agamu. Nak kamu dah enak. Jadi malah pelariannya ke narkoba. Kemudian lama-lama menjadi kebiasaan. Ya kan? Kebiasaan. Pemakaian pun jadi sering. Ya. Nah, ada itu setelahnya kok kecewa galau kan boleh. Sebut si A, sebut si B semuanya. Lah canduan. Ya. Kemudian lama-lama menjadi ketergantungan. Ya, tergantungan kalau nerape apa? Sakau yang mau gue. Sakau, ya. Kemudian akibat dari keseringan mengkonsumsi narkoba, terjadilah kerusakan organ tubuh. Lama-lama mati. Innalillahi dan namanya masuk albina. Ya. Rusak yang lain, rusak ikut. Dimana lama-lama meninggal dunia. Kemudian sebagai untuk kita ketahui ya ciri-ciri orang yang dari pengguna narkoba. Ya, ciri-ciri. Pertama ini kok ada gambar kok. Pertama badannya kurus ceking. Bentuk orang Marasmus. Kuat sokor, kurang gizi. Nampak begitu taruh gizi gua. Kalau lah mau dari itu badan pasti enggak penyakit lain, penyakit kulit, penyakit mah, TBC dan lain sebagainya. Kan? Kemudian mata merah. Kau mata merah kau tolong cari lihat dulu. Ada mereka bikin matu macam itu yang kobar kau. Orang batanggang lagi nyamuk jangan kobar. Ya tak? Jadi dirinya dengan ciri-ciri yang lain itu baru kita bisa. Bukan sih mati bawa ya, mana petang tu ada tu di kecamatan Lampung tu, matan tahu ya matannya itu, matu cuma merah pak dia. Bukan sih matu. Kemudian susah buang air besar dan buang air kecil, ya. Dan juga ada bekas-bekas luka di tangan atau bintik-bintik merah di tangan, ya. Kemudian malas, ya, dan sering melupakan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Kerajaan gua jawab selesai deh, maka karena lupa ke je dapur. Kemudian sikap tidak peduli di keluarga, ya, sehingga jauh dari keluarga. Kemudian suka mencuri uang. Kalau cuy hilang pikir di rumah dan sangkut tuyul di rumah, cari anak lu, tanah apa bagainya. Nah, suka mencuri uang untuk dibelanjakan untuk pembelian konsumsi narkoba. Ya. Kemudian sering mengalami mimpi buruk, ya. Kemudian sering mengalami sakit kepala dan nyeri sendi. Nah, itu tanda-tanda sakau itu tuh. Sakit kepala, ya. Kemudian tulang kau rangki-rangki, betul ngelamam, ya. Kemudian sering menguap dan sering berbohong, ya. Sering berbohong dan ikat janji. Ciri-ciri orang munafik. Gitu. Ya. Kemudian ciri-ciri yang lain sangat sensitif dan cepat bosan. Nah, ini kadang-kadang pada penggunaan narkoba angka perceraian pun tinggi. Kemudian pun tinggi. Ya. Kemudian apabila dia sehati dia suka memangkang dia. Kau nak ngerti lelo, jangan kadang pada suruh berdoa deh. Ini tak.
Kemudian emosinya pun tidak stabil. Kadang-kadang melayang tinju kadang. Emosi tidak stabil, naik turun emosinya. Kemudian nafsu makan pun tidak menentu. Ya? Nafsu makan tidak menentu. Kemudian kebijakan terhadap orang-orang yang penyalahguna narkoba, ya. Nah, ini tolong didengarkan, tolong dicatat ya. Penyalahguna narkoba yang secara sukarela melaporkan diri atau dibawa oleh keluarganya ke IPWL namanya, apa namanya? IPWL. Instalasi penerima wajib lapor. Instalasi penerima wajib lapor. Itu tidak akan dituntut pidana. Tapi dengan catatan tak pakai Leo, kalau melapor PDL belum pakai dulu. Tetapi kalau tidak membawa atau tidak melaporkan diri ke IPWL, tatangkuknya di polisi akan diproses secara paham? IPWL kita di Pasaman ada. Satu di Pasaman, yaitu di Puskesmas Lubuk Sikapi. Nah, kelak besok akan kita kembangkan di 12 kecamatan. Cuman karena pandemi kemarin tidak ada pelatihan dan biayanya pun mahal. Dan pelatihan pun jatah dulu tuh. Nah, ya. Jadi penyalahgunaan narkoba yang secara sukarela melaporkan diri atau dibawa oleh keluarganya ke IPWL tidak akan dituntut pidana. Dan catatan tidak lagi mengkonsumsi narkoba. Tetapi seandainya kalau tidak melaporkan diri, ditangkap oleh aparat hukum dan akan diproses secara hukum. Ya, nanti di IPWL itu semacam konseling, semacam nasihat dan sebagainya. Nah, ya. Kemudian masalah-masalah hukum, nah ini kenapa Pak Polres tidak ada? Saya coba juga menerangkan dia pun tidak di bidang ambo, itu kita ketahui saja, ya. Masalah mana ya? Nah, ponet lagi nih ya. Perbuatan yang siapa yang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika beratnya melebihi dari 5 gram, ya. Kalau narkotika golongan 1 itu dipenjara 5 sampai 20 tahun dengan denda maksimal 8 miliar. Banyak noleh. Nah, kalau narkotika di golongan 2 itu dipenjara 5 sampai 15 tahun dengan denda maksimal sebanyak 5 miliar. Kalau golongan 3 itu dipenjara 3 sampai 10 tahun dengan denda maksimal 3 miliar. Jadi kalau memakai menanam apa semuanya, sesuatu miliar dulu. Ya, banyak loh lah. Itulah banyak hukuman lain, tapi itulah untuk ketahui. Ya. Kemudian kenyataan yang perlu kita ketahui pada pengguna narkoba lama-lama ya. Dunia lagi. Ditangkap bro. Nah, pertama untuk kita ketahui ya, menghilangkan kebiasaan bagi pengguna narkoba itu merupakan perjuangannya seumur hidup. Seumur hidup. Kemudian risiko kehilangan pekerjaan di depan mata, mencoreng nama baik institusi tempat kita bekerja. Kemudian anak-anak istri pun terabaikan, ya, sehingga keluarga pun berantakan, karir dan masa depan pun hancur, ya, dan dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja. Menghayal, ini terang ngomong, makanya menghayal ini loh, ya, Allah melanggar lah. Kemudian menyebabkan kerugian material akibat dari suka mencuri tadi. Hilang betina gari bagi DB ya. Atau bisa mata hilang DB ya. Ikut contoh. Bangga.
Kenyataan yang perlu diketahui satu lagi, ya. Banyaknya korban narkoba yang menjadi penjahat atau pencuri, ya, untuk dapat membiayai kebiasaan mereka menggunakan narkoba, ya. Kemudian korban narkoba juga bukan saja membuat dirinya sendiri menderita, tetapi juga keluarga, teman-temannya, bahkan orang-orang yang dicintainya juga ikut menderita. Sekian dan terima kasih kepada Tuhan. Jadi Ambo menerangkan dari segi kesehatan, ya. Dari Ambo terangkan dari A sampai terima kasih tadi. Nah, ada nampak elok, nak. Beko kita dah ngobrol beko dari Pak Ustaz, dari pandangan agama, bang aku lo beko. Ambo tu elok tu nak. Jadi barang kita kecamatan tadi, biarpun kita di kecamatan yang agak terujung daripada Bangsaman, tidak menutup kemungkinan di sini ada pengedar, ya, pemakai mungkin dan sebagainya. Jadi tujuan dari kegiatan kita pada hari ini, Bapak Ibu, merupakan suatu sebagai perpanjangan tangan bagi kami. Hendaknya jangan ada anaknya di sini pengedar, ya, atau pengguna narkoba itu, ya. Jadi selepas dari acara ini duduk bersamalah pemerintahan, katalah dari camat, negari, jorong, ya kan, ini mama, alim ulama, jadi pandai penuh kandung dari tokoh masyarakat, pemuda-pemudi, duduk bersamalah, bergeraklah bahas supaya ikut dan sampai ke kampung gitu. Nah, elok-elok. Bergeraklah sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Tupoksi ini mama apa? Tupoksi alim ulama apa? Mungkin sama ceramah, saji mungkin apa? Ya kan? Kemudian tupoksi pemuda-pemudi apa? Mungkin melalui Karang Taruna sebagainya. Ya kan? Dorong mungkin apa? Nah, Ambo paham, ya? Bahkan di kawasan lain mungkin juga. Di kampung kok banyak Pak. Cuman itulah kadang-kadang nama memakai kok anak sianu, cucu sianu. Nah, ada cucu yang itu lama rusak, dipikul yang lama-lama itu menyebar kok. Karena punya lain. Ini tak? Nah, jadi jangan timbang pilih, ya. Dia punya cucu sianu, anak sianu, kemudian sianu. Untuk kepada sama-sama, bawalah dia ke KWL tadi. Laporkan, bisa mungkin di terapi. Ya, mungkin itu sampaikan. Banyak maaf. Kalau ada pertanyaan, ikut dulu, simpan dulu ya. Simpan dulu, besok kita buka besok sesi pertanyaan. Ya, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.